Awalnya itu ketertarikan saya ke dunia Bollywood. Jadi waktu kecil aku suka nonton Bollywood dan di situ ada kayak aktris dan aktor kayak Shah Rukh Khan, lalu Hrithik Roshan, lalu Kajol, dan itu sebenarnya menginspirasi aku gitu. Aku pengen jadi kayak mereka. Dan menurutku ternyata dengan melihat kekayaan di diri sendiri itu kita bisa jadi sesuatu gitu, bukan menjadi orang lain. Jadi ketika ngelihat seorang Shah Rukh Khan, dan mungkin aku harus berterima kasih ya dengan Shah Rukh Khan karena gara-gara dia saya terinspire gitu. Saya terinspirasi bagaimana menjadi seorang penari. Kebetulan orang tua saya itu sangat mendukung. Jadi saya itu waktu itu disuruh masuknya 2 tempat kuliah. Satu di UNY, satu di Institut Seni Indonesia. Tetapi karena waktunya itu tidak memungkinkan, jadi saya pilih di UNY. Nah, di ISI itu saya mengembangkan bakat. Artinya, saya berproses di sana. Saya selalu ikut tari, kemudian ikut proses-proses dengan anak-anak ISI gitu. Kemudian itu di S1, S2 saya melanjutkan di kajian budaya. Karena saya butuh pengkajian-pengkajian agar karya saya itu menjadi sangat mendalam. Jadi tidak hanya karya itu bercerita tentang penghiburan, tetapi bagaimana itu menggambarkan atau menyampaikan sesuatu. Itu dua-duanya. Jadi kita ada namanya koreografi 1, koreografi 2, koreografi 3. Nah, di koreografi 3 itu kita melakukan pertunjukan, kemudian habis itu kita sidang. Setelah itu baru ngambil di sidang skripsi lagi, jadi 2 kali. Waktu koreografi 3 saya mengangkat tentang legenda Muara Enim Dayang Rindu. Nah, waktu itu alhamdulillahnya karya saya itu dapat juara di International Ethnic Culture di Jogja. Waktu itu saya juga terlibat di Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Yogyakarta gitu, di bagian seninya. S2 saya tentang diskursus modal ekonomi sebagai diskursus modal tubuh sebagai modal ekonomi dalam pertunjukan. Jadi politisasi tubuh dalam tubuh perempuan, bagaimana tubuh perempuan itu dari wilayah private ke daerah publik, bagaimana tubuh perempuan itu menjadi arena kekuasaan gitu, bagaimana tubuh perempuan itu menjadi sebuah arena tarik-menarik kuasa pasar atau kuasa kapitalis gitu. Ya, teori diskursus Foucault dan teori hegemoni Antonio Gramsci. Kan di dalam teorinya kekuasaan Foucault itu ada mekanisme yang sirkular. Jadi pengetahuan, relasi, dan kuasa. Ketika kita tahu, maka akan terjadi relation. Kemudian ketika ada relasi, akan ada kuasa. Gitu loh. Misal saya nih tahu dengan C. Ada sebuah relasi antara kita. Kemudian ketika saya berbicara, berarti saya sedang menguasai C. Karena C sedang mendengarkan saya. Gitu.
politik itu politik yang kita itu tidak sadar. Dan sebenarnya juga seniman itu tuh melakukan politisasi. Kenapa? Ketika dia pentas atau dia nyanyi atau dia acting, orang tuh pasti lihat mereka kan. Artinya mereka sudah berhasil menjadi seorang politikus secara secara aktif. Sebenarnya syarat untuk menjadi penari itu sederhana, mulai dari kemauan, niat, itu aja. Lalu setelah niat, harus dengan latihan yang konsisten. Karena saya juga sampai sekarang masih latihan, walaupun misalnya kayak abis ngajar anak-anak kayak gitu kan. Karena saya harus ngecek speed saya seberapa, ritme saya apakah saya masih peka. Lalu pada titik-titik tertentu apakah badan saya agak berat dan segala macam. Jadi betul-betul untuk saya sendiri ini untuk saya sendiri, evaluasi ke diri sendiri. Saya tidak mau berhenti di satu titik saja. Oh, saya sudah ibaratnya ngeluarin karya, habis itu saya berhenti. No. Semakin ngeluarin karya, semakin banyak tantangannya dan semakin lagi apa sih kayak gitu. Evaluasi terus-menerus. Perbedaan koreografer dan penari sebenarnya sangat jauh perbedaannya. Jadi penari itu adalah orang yang melakukan kegiatan menari. Jadi dia hanya menari. Sedangkan koreografer adalah orang yang meng-create dari karya tari itu sendiri. Mulai dari ide, konsep, eksplorasi, kemudian visualisasi dari gerak itu seperti apa. Nah, kan di dalam membuat karya tari ada koreografer, ada instruktur, kemudian ada penari. Nah, instruktur orang yang mengajari gerak-gerak tarinya gitu loh. Koreografer yang menciptakan. Tapi biasanya ini tuh koreografer, instruktur, penari jadi satu gitu loh. Biasanya kayak gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi koreografer adalah orang yang meng-create karya tari itu sendiri, mulai dari ide, konsep, kemudian exploration-nya, kemudian visualisasi dari gerak itu seperti apa, sampai penyajian pertunjukannya seperti apa. Dia juga tahu bagaimana caranya membuat sebuah karya itu bisa menjadi sangat apik kayak gitu. Mulai dari lighting, dia harus ada pengetahuan lighting, kemudian sound, kemudian musik, dia harus mengetahui musik minor, musik mayor kayak gitu. Lalu kemudian dia untuk teori dia harus juga hatam kayak gitu, apalagi tentang ide-ide. Dan satu hal lagi, dia harus seorang koreografer itu harus sensitif dengan ide-ide, sensitif dengan masalah-masalah sosial kayak gitu loh, masalah-masalah sosial. Karena sesuatu yang diungkapkan yaitu harus masalah-masalah gitu loh. Karena gini, sama aja sih sebenarnya dengan penulis itu kan berawal dari masalah, karya juga berawal dari masalah gitu. Ini masalah yang ingin kita create atau ingin kita bedah tuh apa. Nah, pembedahan itu tentunya ada sistematikanya gitu. Mulai dari exploration, kerja studio, sampai visualisasi gerak, sampai ke elemen-elemen pertunjukan dan elemen-elemen pendukungnya, agar karya itu menjadi sebuah karya yang estetis. Karya itu harus komprehensif, kemudian ada sistematikanya yang jelas gitu loh. Kemudian pesannya juga harus sampai. Walaupun ya secara penafsiran itu tergantung dari pembacanya atau penontonnya secara interpretasi. Tapi kita juga harus punya sistematika yang baik kayak gitu.
perbincangan dengan Eyang Didi Nitowo itu kebetulan kita sering ngobrol. Kemudian Eyang Didi Nitowo, ya udah kamu ini buat sanggar aja gitu. Akhirnya buat sanggar kita. Dengan Bunda Eli Rudi juga. Dasar pertimbangan saya untuk memilih nama Sri Janasa ini adalah saya terinspirasi sebenarnya dari nama Raja Dapuntahiang Sri Janasa, dan aku tuh memang di setiap karya untuk di Sri Janasa itu sendiri tentang Sriwijaya. Jadi karena interest aku tuh luar biasa terkait mulai dari kebudayaannya, pokoknya artefak-artefak budaya dari Sriwijaya Kingdom itu luar biasa gitu loh. Nah, jadi ada satu hal yang menarik ketika kami waktu itu pentas di Jepang. Kami pakai baju ada teratai, kemudian pakai songket, lalu pakai waktu itu pakai pilis dan pakai beringin. Nah, datang, "Hi, are you Thailand?" katanya kayak gitu kan. Jadi ketika mereka melihat baju itu, yang mereka lihat itu adalah Thailand. Dan ketika kami bilang Sumatera Selatan, oh itu di mana ya di Indonesia gitu loh. Nah, jadi ternyata ini ya banyak yang tidak tahu, karena orang luar itu taunya Indonesia itu adalah Bali. Waktu kami pentas di India waktu itu Asia Pasifik dan itu penari profesional semua, penari profesional. Jadi ketika melihat kami lagi, kami dibilang dari Kamboja. "Are you Cambodia?" katanya kayak gitu kan. Hah? Enggak, kami Indonesia. Bali katanya kayak gitu kan. Dia tahu itu bukan kostum Bali gitu kan. Tapi makanya mereka bilang itu Kamboja gitu kan. Kemudian saya bilang itu Sumatera Selatan, where? Katanya kayak gitu kan. Oke, gitu. Tapi ketika saya bilang, "Kamu tahu tentang Sriwijaya Kingdom?" "Yes, sure," katanya kayak gitu. Dan di Asia Tenggara ternyata kabar atau berita tentang Sriwijaya itu mereka kenal. Tapi untuk Sumatera Selatan enggak gitu. Untuk ternyata Sriwijaya itu kebanyakan ya artefak-artefak budayanya tuh berada di Sumatera Selatan gitu. Nah, jadi saya menjadi terpacu lagi, saya pengen mengangkat lagi Sriwijaya itu seperti apa gitu loh. Maksudnya dari karya-karya saya gitu kan. Nanti ya saya sih pengen dengan karya ini, kemudian dengan kolaborasi dengan para pemuda ini, kami bisa mengharumkan nama Sumatera Selatan atau nama Sriwijaya di kancah internasional gitu loh. Saya punya keyakinan bahwasannya kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim dan melebarkan serta berekspansi di mana-mana. Saya pengen Sri Janasa itu sendiri seperti itu. Bergabung di Sri Janasa tahun 2018. Banyak sih pengalaman yang saya dapatkan, salah satunya pentas-pentas ke luar kota, ke luar negeri, seperti ke Jogja, Festival Payung tahun 2019, saya berkesempatan nampil di Candi Prambanan, di depan Candi Prambanan. Itu juga dihadiri 5 negara. Terus saya juga berkesempatan tampil di Muntok, Hut Mentok, di Muntok. Terus saya juga dapat mempresentasikan salah satu budaya Sumsel di KBRI Malaysia. Indonesia Menari saya juga berkesempatan jadi instruktur di Sumsel, di Palembang. Kemarin pas tampil di Jogja, yang orang-orang Thailand, orang-orang itu langsung kayak ngedeketin kami semua, kayak gila keren banget gitu. Di luar negeri kayak di Malaysia, kami juga berkesempatan kalau mau ke Maroko, tapi karena corona jadi nggak jadi. Itu sayang banget sih, bahwa kami udah latihan gitu.
untuk ke Maroko. Terus ke Malaysia juga kemarin kami fashion show, nyanyi, saya juga speech di sana, dan itu experience yang sangat berharga bagi saya. Kalau bergabung di Sriwijaya Nasa Dance School itu akhir tahun 2018. Ya, di situ mulai pertama kali ikut latihan nari, terus langsung dikirim untuk perwakilan Sumatera Selatan ke Bangka Barat. Ikut gabung di Sriwijaya Nasa Dance School karena memang pertama aku itu tertarik lihat background ownernya gitu, karena memang dia murni dari menggeluti pendidikan di dunia seni tari gitu. Jadi di situ kan saya benar-benar pengen belajar gimana sih kalau memang latihan menari kemudian menciptakan sebuah tarian dari orang yang memang menggeluti dunia tari gitu, yang basicnya pendidikan. Prosesnya ada susah, ada dukanya. Kalau latihan, ya begitulah. Kalau latihan tuh pasti capek, pasti disiksa habis-habisan. Tapi juga hasilnya juga bagus gitu, memuaskan lah hasilnya. Kan kami juga gerakannya nggak biasa. Kalau di Nasa ini banyak atrasi-atrasinya, terus sering jatuh, sering kepletot, sering ini itu. Kami juga ada yang pernah pakai api itu, gila latihannya. Sampai sembur-semburan, ada yang ketelan minyak tanah, banyak banget sumpah. Tapi itu yang serunya sih. Dukungan orang tua sih itu banget ke saya sendiri ya, orang tua dukung banget karena emang orang tua dulunya juga kayak saya juga sering ikut-ikut lomba gitu. Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. Pengalaman yang menarik itu pada saat ikut Festival Sriwijaya ya, karena pertama kali ikut menampilkan sebuah tarian yang gerakannya akrobatik. Karena biasa ini kan basicnya tari Melayu gitu kan. Setelah itu ikut di Festival Sriwijaya itu gerakannya akrobatik, ada salto, roll depan, roll belakang. Nah itu proses latihannya luar biasa untuk aku. Proses latihannya dimulai karena ada pemanasan lah, karena memang tidak hanya langsung bergerak, diciptakan sebuah gerakan, tapi dikonsep dulu kan. Dari kitanya juga diberikan pemanasan, dilatih sampai bisa gitu kan. Pada akhirnya ya bangga gitu, tersendiri. Oh, aku bisa juga gerakan akrobatik gitu loh. Yang selama ini memang ya persepsinya untuk nari ya, nari Melayu sekedar berlenggang gitu kan. Nggak ada gerakan-gerakan yang menantang gitu. Apalagi ada teman saya beberapa di tarian itu yang menampilkan nyembur api gitu. Oh ternyata yang gini itu bisa jadi sebuah tarian gitu loh. Jadi kayak membuka paradigma baru lah gitu. Seni tari yang ada di Sriwijaya Nasa Dance School ini, kita mainnya itu adalah tari garapan. Nah, garapannya itu berbasis kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di Sumatera Selatan. Kan banyak tuh, 17 kabupaten dan kota. Nah, saat ini aku tuh udah buat yang, ya karena aku berasal dari Muara Enim, jadi banyak dari Muara Enim dan dari kota Palembang kayak gitu loh. Nah, base-nya, orientasinya itu adalah kearifan lokal, kemudian saya pengembangannya itu dengan teknik-teknik modern. Seperti saya masukkan gimnastik, kemudian saya masukkan beberapa kayak ballroom gitu loh. Kemudian saya masukkan lagi unsur-unsur kayak gitu loh. Jadi tidak hanya unsur-unsur tradisi, tapi saya combine dan collaboration agar menjadi sajian yang apik kayak gitu loh.
untuk pementasannya sendiri kami mendapatkan appreciate yang luar biasa, dan itu aku nangis banget, karena susah banget untuk menuju ke sana. Kami tidak waktu itu belum mendapatkan dukungan. Kemudian saya coba untuk calling shadow pasukan, tolong dong dibantu, saya mau kesini kementerian gitu kan. Ternyata dari Disbudpar ada bantu, tapi ya bantu kita juga. Lalu kita juga sempat ngamen waktu itu karena dananya itu terbatas. Kemudian pas di sana kami mendapatkan appreciate luar biasa. Kami dapat the best performance waktu itu, the best performance se-Asia waktu itu. Dan aku kayak nggak mungkin seorang orang kampung gitu loh dari Muara Enim bisa dapat the best performance di Jepang. Wow. Kayak nggak ini kayak mimpi deh gitu loh. Tapi ternyata Tuhan kasih sesuatu ketika sudah waktunya. Kemudian ya aku sendiri itu diberikan penghargaan dari wali kota Kagoshima, dan saya itu ngobrol secara intimate dengan wali kota sana. Kan ada beberapa perwakilan, tapi satu masing-masing negara. Dan ngobrol secara intimate dengan wali kota sana, itu menurutku pengalaman yang luar biasa. Kita bisa ke sana, ketemu wali kotanya, disambut luar biasa gitu loh. Karena itu memang kita diundang dari pemerintahan Kagoshima. Bahagia banget bisa mewakili Indonesia dengan mengangkat budaya Sumatera Selatan gitu loh. Dan diapresiasi luar biasa, sampai kami itu ya kami disuruh nari berkali-kali gitu loh. Saking mereka appreciate-nya sama kami gitu loh. Kemudian kami tampil lagi di India waktu itu. Di India, ini saya deg-degan sebenarnya tampil di India. Di TV itu luar biasa kan kemampuan orang India tuh menari, wow, kayak gitu kan. Dan di sana kami ternyata diapresiasi luar biasa. Saya deg-degan karena membawa karya tentang Shiwa waktu itu, Dharma Shiwa. Sementara di situ tuh tempatnya gitu loh. Jadi agak deg-degan gitu kan, aduh ini gimana nih. Waktu itu kita di Asia Pacific International Dance Festival dan sponsor kita itu TVRI Nasional. Nah, jadi di sana kita dapat lagi surat dari direktur yang punya acara itu, yang ngomong sama pihak kita, dia standing applause gitu loh dengan pertunjukan kami gitu loh waktu itu. Untuk kalian yang kalau misalnya kalian mau sukses tuh mulai dari sekarang guys. Jadi kalian harus asa dari sekarang. Itu nggak cepet gitu prosesnya, jadi harus lambat, tapi hasilnya juga memuaskan nantinya. Pesan dan pesan untuk generasi muda, terus berkarya, tidak ada batasan usia untuk berkarya. Jadi jangan pernah merasa tidak pantas untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi mengasah skill yang sudah ada potensinya sejak kecil gitu loh. Teman-teman di sini, para pemuda atau teman-teman yang baru mengawali karirnya di seni tari, menurut saya kalian harus keep going, apapun yang terjadi gitu. Terus berkarya. Walaupun diterjang badai, tantangannya besar, setiap masalah itu ketika kita kelola dengan baik itu menjadi sebuah peluang. Jadi sebenarnya masalah itu ketika dilihat lebih dalam itu adalah peluang-peluang yang menaikkan level kita dari ibaratnya yang dari level yang biasa menuju ke level yang agak up gitu. Jadi semakin kita ada tantangan, ada challenge, semakin besar peluang itu gitu. Jadi jangan berhenti ketika ini sulit. Sulit itu ya kita kelola menjadi sebuah kemudahan gitu. Jadi terus berkreasi, terus berkarya, apapun yang terjadi, ya
jadilah inspirasi, jadilah terang untuk lingkungan kalian.